Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Sakila Putri Cempaka dari Prodi Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab mid-test biokimia dasar. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu biokimia? Ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Adapun manfaat biokimia yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Adapun sejarah biokimia yaitu seorang ahli kimia dari Jerman yang bernama Friedrich Wöhler pada awal abad ke-19 menjadikan biokimia sebagai sebuah bidang studi. Wöhler membuat sebuah penelitian yang mengungkap keberadaan urea dalam garam amonium. Urea ini merupakan zat buatan yang dapat dibuat di laboratorium. Perkembangan biokimia tidak hanya dilakukan oleh para ahli kimia. Ilmuwan biologi juga menunjukkan peranannya dalam perkembangan biokimia ini. Adapun komponen kimiawi sel, yaitu sel merupakan struktur dasar dan unit fungsional dari makhluk hidup. Sel hidup memiliki komponen kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel, disebut biomolekul. Komponen kimia sel diantaranya yaitu air, karbon, dan makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Soal nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Apa saja struktur karbohidrat? Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama. Yang pertama, monosakarida terdiri atas 1 unit gula. Yang kedua, disakarida terdiri atas 2 unit gula. Yang ketiga, oligosakarida terdiri atas 3-10 unit gula. Yang terakhir, polisakarida terdiri atas 10 unit gula. Adapun fungsi karbohidrat bagi yang utama yaitu sebagai sumber energi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Bukan hanya itu, karbohidrat juga memiliki beragam fungsi lain yang baik untuk kesehatan tubuh sehingga asupannya harus selalu terpenuhi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Ada beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yaitu metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekul dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam amino. Urutan ini juga disebut sebagai residu. Adapun klasifikasi protein, yaitu berdasarkan bentuknya, protein dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein serabut dan globular. Protein serabut di sini merupakan protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis, contohnya kolagen, keratin, aktin, dan miosin. Adapun sumber protein yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas, protein bisa didapatkan dari unsur hewani seperti dari konsumsi daging sapi, telur, seafood, ikan, dan kacang tanah. Selanjutnya, protein juga bersumber dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan brokoli. Adapun fungsi protein yaitu protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Adapun analisis protein yaitu secara kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Analis kualitatif dapat dilakukan dengan reaksi xanthoprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi
Perushida dan reaksi Sakaguchi. Baiklah, itulah tadi jawaban dari mid tes biokimia dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.